Alright guys, so because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself. Jadi izinkan saya perkenalkan diri ya. Here I am. My name is Prisky Abimanyu Isnain. Usually my friends call me Prisky, but my members at Kampung Inggris Pare usually call me Mr. P, teman-teman. Jadi you can call me Mr. P or Prisky ya. Feel free to do so. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak sarankan teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P ya, teman-teman. Karena nanti yang keluar bukan foto saya, just for fun like that. Kemudian I've been teaching English and still learning too for about 10 years ya. But I started teaching TOEFL around 2 years ago. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris dan masih belajar juga sebenarnya kurang lebih selama 10 tahun terakhir. Dan saya juga mulai mengajar TOEFL kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan saya juga masih belajar juga teman-teman di sini ya. Jadi nggak ada tutor, nggak ada member di sini, kita sama-sama belajar seperti itu. Kemudian I live in Pare, guys. Maybe if you're familiar with Kampung Inggris, yeah, that's where I am now. Kemudian, yeah, that's all about me. I don't think there's something interesting about me, right? So let's get right into what we're going to have for the following month. Jadi kita kenalan juga dengan apa yang kita akan pelajari 1 bulan ke depan ya. Tadi sudah kenalan sama saya, jadi panggilnya Mr. P atau Mr. Priski bebas. Nah, hari ini untuk bulan ini kita akan mempelajari yang namanya TOEFL, teman-teman. Oke, jadi apa sih TOEFL itu? So, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi, TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kalau diartikan tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia, bahasa Inggris itu salah satu bahasa asing ya, teman-teman. Karena bahasa pertama kita, masing-masing dari kita itu biasanya beda, tergantung dari mana kita berada gitu ya. For example, my first language or my mother tongue is Javanese ya, karena saya dari Jawa, bahasa pertama saya adalah bahasa Jawa, teman-teman. Jadi bahasa pertama atau mother tongue itu adalah eh, yang teman-teman pakai sehari-hari, gitu ya. Nah, kemudian our second language, nah untuk bahasa kedua kita atau bahasa pemersatu kita itu adalah bahasa nasional kita, teman-teman, yaitu bahasa Indonesia, seperti itu. Apakah tes TOEFL harus tahu artinya di setiap soal, Kak? Nah, nanti ada kita akan pelajari tips sama triknya ya, teman-teman. Kalau apakah harus tahu artinya? Tidak selalu, teman-teman, karena kita akan kalau teman-teman nanti sudah kenal dengan apa namanya pola soalnya, itu teman-teman bisa mengerjakan tanpa harus tahu artinya seperti itu. Nah, kemudian yang mengadakan TOEFL atau yang membuat ya, sorry teman-teman, yang membuat TOEFL atau yang menciptakan TOEFL itu lembaganya namanya ETS, yang mana ETS itu kepanjangannya Educational Testing Service yang berada di New Jersey, Amerika Serikat. Jadi TOEFL itu bukan buatan Indonesia, teman-teman, tapi memang buatan Amerika Serikat ya. Nama lembaganya ETS. Dan ETS itu sudah ada sejak 1964 hingga saat ini, seperti itu. Nah, untuk jenis tes TOEFL sendiri, kalau di Indonesia yang populer ya, teman-teman, itu ada 2. Ada ITP sama IBT. Nah, mungkin teman-teman ada bertanya-tanya tentang CBT dan PBT. Nah, CBT sama PBT itu sekarang ini setahu saya ya, teman-teman, udah nggak ada karena sudah tergantikan sejak COVID kemarin diganti menjadi ITP. Nah, ITP itu ada yang online, ada yang offline atau onsite gitu ya. Nah, jadi ITP itu apa? TOEFL ITP itu Institutional Testing Program. Jadi di ITP ini nanti teman-teman akan dites seberapa teman-teman bisa memahami dalam bahasa Inggris, entah itu percakapan ataupun tulisan, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk rentang nilainya itu ada yang bilang 310, ada yang bilang 217 sampai 677. Gitu ya. Jadi beda sumber, beda referensi, teman-teman. Nah, cuman kalau maksimalnya atau nilai paling bagusnya 677 itu sudah paten, sudah fix gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti hanya akan dapat sertifikat di TOEFL ini hanya ketika nilainya teman-teman di atas 460. Nah, kalau skornya teman-teman masih di bawah 460, teman-teman tidak akan dapat sertifikatnya, tapi dapatnya adalah lapor atau mana score report ya, bukan sertifikat tapi score report. Nah, sayang teman-teman ya, kita sudah bayar mahal-mahal untuk tes, karena tesnya itu sekali tes untuk ITP itu 550 ke atas. Jadi paling murah itu 550, seperti itu. Nah, kemudian selain ITP, TOEFL juga ada yang Internet Based Test atau IBT, teman-teman. Nah, IBT ini mirip sekali dengan IELTS ya.
yang diteskan nanti bukan cuman pemahaman, tapi juga skill and mastery. Jadi seberapa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris dan juga seberapa teman-teman bisa menguasai komponen-komponen bahasa Inggris dan penggunaannya tentunya. Seperti itu. Dan score range-nya atau rentang nilainya nanti, kalau misalnya teman-teman nggak datang, itu benar-benar dapatnya 0. Nah, kalau teman-teman perfect, native like, nanti nilainya 120. Seperti itu. Nah, untuk IBT sendiri karena dia mengetes seberapa teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris, kalau teman-teman dari 0 itu tidak mungkin dikejar dalam 1 bulan, ya. Nah, guru saya dulu pernah ada mentor atau guru lah bisa bilang gitu ya, teman-teman dari Amerika Serikat. Beliau berkata kalau kita misalnya ada kecerdasan bahasa, nah terus kita mau belajar bahasa Inggris dari 0 itu kurang lebih dari sampai bisa menguasai ya, itu membutuhkan sekitar 2,5 tahun. Nah, itu mengikuti perkembangan seperti anak kecil, seperti bayi, teman-teman. Gitu ya, dari mulai dia bisa ngomong sampai dia bisa berbahasa, seperti itu. Jadi kalau makanya nanti yang kita pelajari adalah yang ITP ya, yang mana yang masih dipakai di negara-negara Asia dan di Indonesia tentunya, seperti itu. Karena ITP ini ada trik mengerjakan cepatnya, seperti itu. Nah, jadi yang kita pelajari nanti ITP, teman-teman. Di tes yang ITP, TOEFL yang ITP nanti ada 3 parts atau 3 sections yang mana part 1 atau section 1 teman-teman akan berhubungan dengan atau menghadapi soal listening gitu ya. Di soal listening nanti teman-teman akan diminta untuk memahami melalui mendengarkan. Jadi apa yang teman-teman dengarkan nanti dipertanyakan. Nah, jumlah soalnya itu ada 50 pertanyaan. Teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawaban ABCD di setiap soalnya. Gitu ya. Kemudian setelah listening selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu yang structure. Di structure ini nanti teman-teman akan diuji atau dites seberapa teman-teman bisa mengetahui atau pengetahuan teman-teman mengenai tata bahasa Inggris yang baku dan benar, seperti itu. Atau mungkin kita biasa belajar dulu namanya grammar ya, teman-teman. Nah, untuk structure sendiri itu waktunya kurang lebih 25 menit untuk mengerjakan total soal 40 soal, ya. Dan yang terakhir ada reading, teman-teman. Di reading ini nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah ngambil tes TOEFL dan mungkin merasa kalau waktunya itu cepat banget, ya kan? Nah, sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu triknya, itu enak banget kok, bisa menghemat banyak waktu, seperti itu. Nah, untuk tesnya ini nanti kita pelajari dalam waktu 1 bulan ya, teman-teman. Karena hari Sabtu Minggu kita libur, artinya kita hanya masuk hari Senin sampai Jumat aja. Cuma punya 5 hari dalam 1 minggu. Nah, karena 1 bulan ada 4 minggu, berarti kita dijatah 20 hari, teman-teman. Yang mana hari ke-20 itu nanti dipakai untuk final scoring atau tesnya gitu ya dari lembaga. Jadi kita hanya punya 19 hari. Nah, hari pertama sampai hari ke-20 kita akan belajar structure dulu ya, teman-teman. Yang akan kita pelajari silabusnya atau roadmap-nya itu kurang lebih seperti ini. Ya, nanti teman-teman bisa pelajari dari membaca dari mengikuti rekamannya. Oke, intinya hari pertama ini nanti kita akan belajar subjek predikat, yaitu di dalam kalimat ya, unsur yang paling penting teman-teman. Semakin ke belakang itu tidak penting, maksudnya tidak penting itu di kalimat boleh tidak ada, gitu teman-teman. Nah, cuman semakin ke belakang itu nanti semakin sulit. Walaupun eh, semakin ke belakang itu nanti boleh tidak ada di dalam kalimat, tapi itu materinya semakin sulit, gitu ya. Nah, kemudian setelah struktur selesai, nanti di hari ke-11 sampai ke-13 kita akan latihan listening ya, teman-teman, yaitu listening part A di hari ke-11, listening part B di hari ke-12, dan listening part C di hari ke-13. Nah, kemudian sisanya hari ke-14 sampai hari ke-19 kita belajar reading comprehension. Gitu ya. Nah, reading itu sebenarnya babnya ada 6, mengikuti jumlah jenis soalnya ya, teman-teman. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih simpel menurut saya ya, karena saya sudah mempraktekkan dan alhamdulillah bisa menghemat banyak waktu dengan jawaban yang lebih akurat dan lebih mudah seperti itu, teman-teman. Oke, jadi yang awalnya 6 nanti bisa kita pangkas menjadi 3 pertemuan. Artinya teman-teman punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan sebelum hari tes. Gitu ya, teman-teman.
Nah, kemudian rules atau aturan di kelas sebenarnya bukan aturan ya, teman-teman, hanya bagaimana sih mekanisme di kelas. Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran. Daftar kehadiran ini hanya diisi teman-teman di hari pertama. Ya, nanti setelah kelas teman-teman akan saya kirimkan link dan tolong diisi sesuai pertanyaannya itu ya, teman-teman. Nah, attendance check ini atau absensi ini kenapa kok cuma diisi di hari pertama aja? Karena di hari-hari berikutnya, hari kedua sampai selesai nanti yang ngecek saya sendiri ya, teman-teman, dari daftar hadir teman-teman. Jadi hari pertama saya anggap masuk semua gitu. Nanti teman-teman isi aja attendance-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa ada attendance check atau kenapa ada daftar hadir? Karena nanti kalau teman-teman selalu datang, ya saya cek kok selalu datang, nanti di akhir meeting sebelum tes saya akan kasih teman-teman pembahasan soal tesnya yang akan keluar dari lembaga untuk dipelajari dulu sebelum teman-teman tes. Gitu ya, tapi itu hanya untuk yang selalu hadir. Seperti itu. Buat teman-teman yang absen nggak apa-apa ya. Cuma nanti ya nggak dapat itu aja, nggak dapat reward aja. Kelas apa namanya? Bonusan itu atau video pembahasan tes saja gitu. Kemudian berikutnya ada kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung gunakan fitur raise hands di Zoom ya teman-teman. Nggak perlu nunggu saya berhenti ngomong karena takutnya nanti malah teman-teman lupa tadi mau tanya apa ya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan langsung raise hands. Nanti akan saya potong penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau pertanyaannya teman-teman melenceng dari materi yang kita sedang bahas, nanti akan saya sampaikan. Kalau itu akan kita bahas di hari kesekian, gitu ya. Jadi kenapa? Karena takutnya saya nanti fokusnya pecah kemana-mana, teman-teman. Sedangkan takutnya di sini ada yang benar-benar belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, kalau ditumpahin langsung di satu hari, takutnya malah pusing dan bingung. Seperti itu. Jadi kita step by step gitu ya. Kemudian yang terakhir vocabulary ini yang paling penting buat teman-teman sendiri. Vocabulary itu kosakata. Seperti yang kita tahu TOEFL itu pakai bahasa Inggris semua, teman-teman. Nggak ada bahasa Indonesianya ya. Nah, otomatis teman-teman nanti kalau dapat vocab baru tolong ditulis. Oke, teman-teman? Karena vocab akademik itu ya itu aja, teman-teman. Kalau mau bilang misalnya terjadi itu biasanya pakainya occur, bukan happen. Walaupun happen pernah saya menemukan tapi itu jarang sekali. Bahkan cuma sekali selama 3 tahun saya ini selalu tes tiap bulan, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman mau mengkoreksi vocabnya, teman-teman boleh kirimkan setiap akhir pekan. Nanti saya cek. Oke, untuk saya kembalikan lagi ke teman-teman, siapa tahu ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, nanti saya tambahin seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir monitoring. Jadi di luar kelas saya tetap akan membantu teman-teman belajar. Kalau teman-teman nanti butuh latihan tambahan itu tetap saya sediakan ya di luar kelas supaya teman-teman juga bisa praktek mengerjakan soal ketika ada waktu luang. Oke, kalau teman-teman disibukkan dengan jadwal teman-teman entah itu jadwal kerja, kuliah ataupun apa namanya urusan rumah tangga. Nah, nggak apa-apa, jangan dikerjakan karena daripada nanti malah berantakan semua gitu ya. Karena belajar itu nggak harus di bawah tekanan, teman-teman. Pokoknya malah lebih bagus lagi belajar itu dari dorongan dari diri sendiri gitu. Jadi karena pengen ada waktu luang juga silahkan dilatih dan nggak harus selesai semua. Misalkan teman-teman hanya mampu 5, ya udah 5 dulu. Nanti 10, nanti 15 gitu. Jadi nggak apa-apa. Seperti itu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman boleh japri saya di nomor berikut. Atau nomor saya yang biasanya nge-share link di grup untuk kelas. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi kita kenalan sedikit dengan mekanisme program kita 1 bulan ke depan ya, teman-teman, tentang mempelajari TOEFL ITP, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari pertama nih, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada Mbak. Oke, baik. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu kita lanjut, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dengan materi yang pertama, namanya adalah sentence atau kalimat, teman-teman. Jadi kalimat ini materi yang paling penting ya. Maksudnya hari pertama ini materi yang paling penting. Kenapa? Karena pasti teman-teman akan pakai teknik yang kita pelajari hari ini setiap teman-teman mengerjakan soal structure. Seperti itu. Oke? Nah, kenapa kok kita perlu belajar sentence? Karena teman-teman nanti diminta untuk apa namanya, melengkapi bagian kalimat yang hilang. Nah, supaya tahu kalimat itu lengkapnya bagaimana, maka kita pelajari yang namanya kalimat atau sentence, teman-teman.
ya. Nah, kalimat itu dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu sama. Oke, urutannya juga sama, yaitu subjek dulu baru predikat. Dan dua komponen ini wajib ada di dalam kalimat ya, teman-teman. Jadi pastikan di soal nanti ada nggak di soal subjeknya atau predikatnya. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih subjek itu? Subjek itu adalah apa atau siapa yang pengen kita bahas, teman-teman. Jadi kalau kita memberikan informasi ke orang atau kita ngomong ke seseorang, pasti yang kita omongkan itu ada apa atau siapa yang pengen kita jadikan topik bahasan. Contoh nih, misalkan saya ngomong ke orang tua saya misalnya. Misalkan, "Bu, saya lapar." Nah, itu subjeknya adalah saya, artinya saya menceritakan tentang diri saya sendiri, teman-teman. Oke, jadi saya lapar itu berarti ngomongin tentang saya sendiri. Itu yang dinamakan dengan subjek. Jadi subjek itu bukan pelaku, karena kebanyakan kalau yang ditanyakan subjek itu apa, pasti banyak jawabnya pelaku. Oke, sedangkan kalau di kalimat pasif, teman-teman, subjeknya itu bukan pelakunya, justru dia yang malah kena predikat atau dia bisa dibilang korban, seperti itu. Nah, kemudian selain subjek, kalimat juga wajib ada predikat di setelahnya subjek ya. Jadi urutannya subjek predikat, teman-teman. Nah, predikat itu apa? Predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Karena nggak mungkin kita ngomong ke orang misalkan hanya bilang, "Pak, dia." Nah, pasti orang yang kita ajak ngomong bingung. Dia kenapa? Ada apa dengan dia gitu. Nah, itulah ada apa dengan dia itulah yang disebut dengan predikat. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus wajib ada 2 ini minimal supaya bisa jadi kalimat atau informasinya lengkap seperti itu. Nah, sekarang gini, gimana caranya mengenali yang manakah di soal itu subjek, yang manakah di soal itu predikat. Nah, subjek itu teman-teman di dalam kalimat dibuatnya itu dari kata benda. Ya, atau kalau dalam buku grammar atau di kamus nyebutnya adalah noun. Nah, kata benda itu yang kayak gimana, Sir? Nah, semua kata atau semua benda yang teman-teman lihat di sekitar teman-teman, misalnya nih, buku, meja, komputer, handphone, laptop, kemudian lemari, tembok, rumah, bahkan kita itu juga kata benda, teman-teman. Ya, jadi semua yang bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin itu adalah kata benda, seperti itu ya. Nah, contohnya di situ ada bird, burung, water, air, buildings, bangunan-bangunan. Kalau ada S-nya biasanya jamak, teman-teman. River, sungai, forest, hutan, atmosphere, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, selain kata benda, yang bisa jadi subjek ada lagi, yaitu kata ganti atau pronoun. Nah, kata ganti itu fungsinya menggantikan kata benda di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, kata benda tadi kan fungsinya sebagai subjek. Jadi pronoun juga bisa jadi subjek. Nah, contohnya kata ganti itu ada he, she, it, teman-teman. Artinya dia. Kalau he, dia untuk laki-laki. She, dia untuk perempuan. Nah, kalau it, dia kalau kita nggak tahu cewek cowoknya. Gitu ya. Contoh nih teman-teman, kita lihat di kebun binatang ada seekor badak misalnya. Nah, badak kalau dari depan dia nggak pakai lipstick, nggak pakai rok, nggak pakai anting, kita nggak tahu dia cewek apa cowok, ya kan? Nah, maka untuk bilang dia, untuk yang kita nggak tahu cewek cowoknya, itu pakainya it. Kalau jumlahnya satu, ya. Nah, kalau jumlahnya banyak, entah itu manusia, entah itu benda mati, atau selain manusia, kalau jumlahnya banyak, kita pakainya they, teman-teman. Mereka artinya. Gitu ya. Atau those juga bisa. Those itu juga bisa diartikan mereka. Ones artinya orang-orang atau benda-benda. Others artinya yang lain-lain atau yang lainnya. Gitu ya. Nah, itu adalah kata ganti. Jadi subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Seperti itu. Sorry, teman-teman kepencet. Sorry. Oke. Nah, kemudian itu tadi subjek ya, teman-teman. Sekarang predikat. Nah, predikat itu kalau dalam bahasa Inggris wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Ya, ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia kita nggak ada aturan apa namanya predikat itu harus dari kata apa. Contoh, dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang saya baik-baik saja.
Nah, saya itu bahasa Inggrisnya I ya, teman-teman. Baik-baik saja itu bisa okay, bisa fine, bisa good, bisa great, bisa fabulous, bisa happy, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau bilang saya baik-baik saja, itu kita nggak boleh bilang I okay. Ada yang tahu, teman-teman, kalau ditanya, how are you today? Itu jawabnya gimana biasanya? Kalau mau bilang saya baik-baik saja. Ya, that's right. I'm good. I'm fine. I'm great. Dan seterusnya itu ya. Jadi di situ ada kata am, teman-teman. Nah, kenapa? Padahal am di situ kan nggak ada artinya, teman-teman. Nggak ada di saya baik-baik saja di situ kan nggak ada tambahannya. Nah, tapi kenapa kok di dalam bahasa Inggris kan ada am-nya? Karena kembali ke aturan kalimat tadi, teman-teman. Ya, kalimat itu wajib punya predikat yang dibuatnya dari kata kerja kalau dalam bahasa Inggris. Ya, sedangkan I itu kata ganti, sedangkan good itu kata sifat. Nah, kata ganti sama kata sifat nggak ada kata kerjanya. Makanya dimasukkan kata kerja yang nggak punya arti, yaitu dari keluarganya to be sebagai linking verb. Ya, teman-teman. Jadi makanya jadi I am good supaya jadi kalimat yang grammarnya benar. Walaupun am di situ nggak punya arti. Gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ada kata kerjanya, contoh teman-teman, saya merasa baik-baik saja. Nah, merasa itu kata kerja, maka jangan dimasukkan to be ya, karena karena sudah ada kata kerjanya, yaitu feel, artinya merasa. Jadi I feel good. Bukan I am feel good ya, teman-teman, tapi I feel good. Kalau I am feel good nanti predikatnya jadi double. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah aturan predikat dalam bahasa Inggris. Subjek dulu baru predikat, dan predikat dibuatnya dari kata kerja ya, teman-teman, dan harus dari kata kerja kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. I'm not good, oke. Alright. Nah, sekarang gini teman-teman. Dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya ya, kata kerja itu memiliki banyak bentuk. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kalau kita mau bilang makan, makan itu ya makan aja teman-teman. Nggak ada makaning, makans, makanet, itu nggak ada. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, eat itu bentuknya banyak. Ada eat, ada ate, ada eaten, ada to eat, ada juga eating, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi bentuk-bentuk kata kerja yang akan teman-teman temui di dalam kalimat dalam bahasa Inggris itu kurang lebih demikian ini, teman-teman. Oke. Jadi ada verb 1, kemudian verb 2, kemudian verb 3, verb SIS, verb ing, to verb 1, dan auxiliary verb. Gitu ya. Dan kenapa kok saya tidak menyebutnya subject verb seperti di buku-buku ataupun di mungkin teman-teman udah pernah ambil kelas-kelas di yang lain ya. Kenapa kok saya nggak nyebutnya seperti mereka? Karena saya takutnya, khawatirnya, setiap teman-teman menemukan kata kerja, teman-teman anggap sebagai predikat. Nah, padahal tidak semua kata kerja, teman-teman, itu bisa menjadi predikat. Saya ulangi lagi ya. Jadi, tidak semua predikat, teman-teman, itu bisa menjadi kata kerja, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kata kerja bentuk apa aja yang bisa jadi predikat, gitu ya. Sebentar. Eat, ate, eaten. Nah, contohnya itu ya yang ditulis salah satu dari teman-teman. Eat itu verb 1, ate itu verb 2, dan eaten itu verb 3, teman-teman. Kalau bisa kita nyebutnya gitu ya. Verb 1, verb 2, sama verb 3. Kalau di kamus ada namanya, seperti itu. Nah, saya ulangi lagi, tidak semua bentuk kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu bisa menjadi predikat. Oke. Nah, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Nah, kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1, kemudian verb 2, kemudian verb SIS, kemudian auxiliary verb saja. Oke, kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, maksudnya sebelumnya nggak ada eh, auxiliary-nya ya, itu bukan predikat, teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan ada verb ing yang sebelumnya itu nggak ada auxiliary-nya, dan apabila teman-teman menemukan ada to verb 1, itu juga bukan predikat. Seperti itu. Makanya saya menghindari subject verb, tapi saya nyebutnya subject predikat. Tidak semua verb bisa jadi predikat. Seperti itu, teman-teman.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini ya, tentang kalimat, yaitu materi tentang subjek predikat. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soalnya, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan. Nah, ada pertanyaan dari Miss Rina nih. Auxiliary itu yang kayak gimana, Kak? Oke, jadi auxiliary, teman-teman. Sebentar, saya putihkan dulu ya, karena saya butuh, nah, papan tulis kosong. Jadi auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Jadi dia sebenarnya juga kata kerja, cuman nggak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Jadi auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Fungsinya dia itu hanya membantu kata kerja lain. Alias setelahnya auxiliary ini wajib ada kata kerja lain. Oke, contoh teman-teman, maksudnya kata kerja yang nggak bisa berdiri sendiri itu kata can, artinya dapat. Nah, misalkan kita bilang ke orang dalam bahasa Indonesia aja, teman-teman. Kita bilang, Pak, saya dapat. Nah, pasti orangnya eh, tanya, dapat apa? Dapat ngapain gitu. Misalkan, atau Pak, saya bisa. Nah, orang yang pasti dengerin kita bingung, bisa apa gitu. Nah, jadi bisa itu harus dilanjutkan dengan kata kerja lain. Contohnya, Pak, saya bisa berenang. Pak, saya bisa membaca puisi misalnya. Pak, saya bisa memanjat pohon. Misalnya ya, teman-teman. Jadi, bisa itu adalah yang disebut dengan auxiliary atau kata kerja bantu. Pasti setelahnya harus ada kata kerjanya. Nah, jenis auxiliary dalam bahasa Inggris itu ada 4 keluarga, teman-teman. Ya. Yang pertama ada dari keluarganya do, kita punya do, does, atau kalau lampau kita pakainya did. Gitu ya. Nah, verb yang dibantu oleh do, does, did ini adalah verb 2, teman-teman. Maaf, maksud saya verb 1, maaf ya. Eh, Meleset, teman-teman. Jadi, do, does, did harus diikuti verb 1 atau verb 1, teman-teman. Kemudian selain do, ada juga to be. Nah, to be itu keluarganya ada is, am, kemudian ada juga are. Kalau nggak gitu, kalau lampau ya kita pakainya was atau were. Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman, keluarganya to be. Ya, tapi nanti itu kita bahas di hari ke-7, oke? Nah, jadi is, am, are atau was, were itu verb yang dibantu atau verb gandengannya ada 2. Tapi cuma to be yang boleh seperti ini, teman-teman. To be itu setelahnya boleh diikuti verb ing atau verb 3. Gitu ya. Kemudian berikutnya, selain do, be ada juga keluarga dari have. Artinya sudah. Atau istilahnya kalau di tenses ya perfect gitu ya namanya. Nah, have ini anggotanya coba 3 yaitu have, kemudian has, kemudian kalau lampau kita pakainya had. Nah, have, has, had itu verb gandengannya adalah verb 3, teman-teman. Dan yang terakhir ada keluarganya modal auxiliary. Ini keluarganya paling banyak, teman-teman. Ada misalnya will, kemudian shall, kemudian can, kemudian ada must, ada might, ada may, apalagi udah 6 ya, teman-teman. Nah, can, must, might, may. Nah, kemudian yang old ada would, should, dan could. Nah, ini adalah modal yang mana setelahnya modal itu nanti verb gandengannya adalah verb 1. Nah, ini adalah auxiliary atau kata kerja bantu dan verb yang dibantu atau verb gandengannya. Seperti itu, Miss Rina. Ini nggak perlu dihafal ya, teman-teman. Silahkan di foto dulu sementara sambil nanti kalau teman-teman mau mencatat setelah kelas akan saya kirimkan rekamannya. Oke, nanti teman-teman boleh review dari rekamannya supaya nggak buru-buru. Karena sambil mendengarkan, sambil mencatat pasti berat gitu ya, teman-teman. Jadi mencatatnya nanti aja. Boleh difoto dulu. Berarti disebutnya subjek, verb 3, dan sebagainya, Mister. Kalau verb 3 bukan predikat ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada subjek diikuti verb 3 setelahnya, nanti nyebutnya beda. Untuk membedakan verb 1 dan verb 2 dan verb 3 gimana biar mudah. Nah gini, untuk TOEFL sendiri ya teman-teman, teman-teman tidak perlu mempelajari verb secara detail karena yang perlu teman-teman tahu hanya perbedaan tenses itu hanya di lampau sama di present kalau di TOEFL ITP
Ya, apakah teman-teman bisa membedakan verb 2 dan verb 1 atau verb SES? Karena verb 2 itu dipakainya di lampau, teman-teman. Makanya yang saya bilang tadi ya, bahasa Indonesia itu nggak punya yang namanya perubahan kata kerja atau tenses. Kita kalau mau bilang makan, itu ya makan. Saya sekarang sedang makan. Saya besok akan makan. Saya kemarin makan sebuah batu misalnya. Nah, makan itu bentuknya tetap. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, makan itu kejadiannya kapan, itu nanti akan beda-beda. Gitu ya. Contoh, Rina makan nasi setiap hari misalnya. Itu kalau dalam Inggris kan, Rina eats rice every day. Itu present, teman-teman. Fakta gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ngomongin lampau. Tapi kemarin Rina memakan televisi misalnya. Yesterday, I'm sorry, kesamaan namanya ini ya, teman-teman. Eh, saya ganti deh. Misalkan Wawan. Nah, teman saya tuh. Wawan kemarin memakan nasi. Nah, Wawan ate rice yesterday. Jadi pakainya ate, teman-teman. Pakainya verb 2. Jadi bedanya present sama past, verb 2 itu hanya dipakai di lampau, teman-teman. Jadi menceritakan kejadian di masa lalu atau sejarah lah kalau di TOEFL biasanya seperti itu. Gitu kan. Tapi kalau misalkan eh, perbedaan verb 1, kemudian verb 2, nah itu yang perlu teman-teman kuasai hanya itu aja. Jadi present sama past aja. Seperti itu. Untuk PPT pasti saya kirimkan di grup ya, teman-teman setelah kelas. Kemudian, maaf, beda baris 1 dan baris 3 apa? Baris 1 dan baris 3. Ini ya, teman-teman. Do, does, did. Atau yang atas sendiri. Maksudnya yang baris 1 yang mana, Mister? Karena ini judulnya ya, teman-teman. Auxiliary, kata kerja bantu plus verb gandengannya itu judulnya. Baris 1 atau keluarga pertama itu dari keluarganya do. Nah, do itu biasanya ya, teman-teman, itu dipakai di Iya, itu judul, teman-teman. Jadi judulnya auxiliary atau kata kerja bantu dan verb gandengannya. Kalau do verb 1, kalau to be verb ing atau to be verb 3, kalau have itu verb 3, kalau modal itu verb 1, gandengannya. Seperti itu. Cara menggunakan modal sesuai dengan kalimat gimana Kak perbedaan antara should, could. Nah, itu nggak dibahas, teman-teman. Di TOEFL itu tidak sedetail itu. Ya. Jadi saran saya teman-teman pelajari yang perlu dipelajari aja. Karena yang saya sampaikan, grammar itu banyak banget teman-teman. Coveragenya itu banyak banget. Nah cuman kalau di TOEFL itu tidak keluar semuanya. Contohnya teman-teman tidak akan pernah menemukan materi subjunctif. TOEFL itu juga tidak dipertanyakan, maksudnya bukan TOEFL, tenses maksud saya. Tenses itu tidak dipertanyakan secara detail, misalnya di soal menanyakan tentang present continuous dan present perfect misalnya. Itu tidak akan, teman-teman. Seperti itu. Jadi bedanya tenses yang perlu teman-teman ketahui hanya present sama past saja. Ya, present itu pakainya verb 1 atau verb SES. Kalau di past atau lampau pakainya verb 2. Nanti tergantung ada keterangan waktu atau tidak. Atau konteks kalimatnya lah, seperti itu. Nah, kalau untuk model hanya artinya saja. Kita mau bilang mungkin, atau mau bilang bisa, atau mau bilang harus, atau bilang akan, atau mau bilang dapat, itu tergantung artinya saja. Seperti itu. Itu kalau di TOEFL, teman-teman. Verb 2-nya kok nggak ada, Mister? Nah, itu pertanyaan bagus, teman-teman. Verb 2 dan verb SES, pasti teman-teman nggak menemukan di gandengan auxiliary. Ya. Nah, kenapa kok verb 2 sama verb SES kok nggak ada gandengan auxiliary-nya? Karena verb 2 dan verb SES itu verb tunggal, teman-teman. Maksudnya verb tunggal, dia tidak boleh dipakaikan auxiliary. Atau dia nggak boleh dibantu oleh auxiliary. Alias hanya bisa berdiri sendiri di predikat. Seperti itu. Itu bedanya verb 2 dan verb SES dengan yang lain. Teman-teman bedanya do apa jadi gini teman-teman, do itu jarang dipakai di keluarganya do ya, entah itu do, does atau did. Itu jarang dipakai di kalimat positif walaupun bisa. Jadi do itu sebenarnya biasa kan dia nggak punya arti teman-teman. Contoh nih, saya mencintaimu. Bahasa Inggrisnya adalah I love you. Ya kan? Semua pasti tahu itu. Gampang I love you gitu kan. Nah sekarang kalau kita mau bilang saya tidak mencintaimu. Itu kita nggak bisa bilang I not love you. Itu nggak bisa teman-teman. Oke, jadi kalau ada not menjelaskan predikat itu harus dikasih auxiliary. Jadinya I do not love you. Atau kalau disingkat ya I don't love you. Seperti itu. Sama kayak did. Did itu lampau. Misalkan
Saya tidak mencintaimu pada waktu saya masih kecil. I did not like you atau I did not love you when I was a kid. Tapi ngomongin lampau gitu ya. Saya dulu waktu masih anak-anak itu saya nggak ada rasa sama kamu misalkan mau bilang gitu. Itu pakainya did. Karena sekarang udah misalnya sekarang udah gede gitu ya. Nah, kalau do berarti setiap hari teman-teman. Misalnya saya tidak mencintaimu berarti sekarang juga tidak. Karena do das itu untuk fakta. Contoh fakta itu matahari tidak terbit dari barat. The sun does not rise from the west atau in the west seperti itu. Jadi das itu untuk negatif, tapi biasanya ya, tapi do das itu biasanya dipakainya di kalimat negatif walaupun di kalimat positif juga bisa. Artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau mau bilang saya tuh benar-benar mencintaimu, kita bilangnya I do love you. Jangan dikasih not teman-teman. I do love you. Aku tuh benar-benar suka sama kamu gitu. Jadi pakainya do. Seperti itu. Nah, di kalimat tanya juga bisa, teman-teman. Contohnya, do you have a book? Tapi di soal TOEFL ITP, di structure, itu teman-teman tidak akan pernah menemukan bentuk kalimat tanya. Ya, oh sorry, tadi saya kayaknya menyampaikannya di sesi sore ya. Jadi yang saya sampaikan di kelas TOEFL ini, yang akan teman-teman temui aja. Saya akan membatasi, karena grammar itu banyak banget teman, luas banget. Contohnya di Kampus Inggris Pare, silabus kita membahas grammar itu dari level kata hingga level klausa ya, teman-teman, itu ada 3 bulan. Nah, itu pun masih ada bab grammar yang tidak dibahas, seperti itu. Jadi, grammar itu luas sekali, tapi tidak semuanya ditanyakan di TOEFL, seperti itu. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau have, bedanya dengan do apa? Have itu caranya kita mau bilang sudah. Contoh, saya sudah mandi. Kita bilangnya, I have taken a bath. Saya sudah makan, I have eaten. Saya sudah belajar, I have studied. Seperti itu, teman-teman. Jadi caranya mau bilang sudah, gitu ya. Jadi beda arti, teman-teman. Mereka beda penggunaan. Makanya di tenses itu ada namanya perfect. Perfect itu caranya bilang sudah. Nah, itu susunannya pasti ada have ketemu verb 3. Gitu ya. Ada namanya continuous atau progressive. Itu pasti susunannya be verb ing. Caranya bilang sedang. Contohnya saya sedang memasak, I am cooking. Saya sedang belajar, I am studying. Gitu ya. Saya sedang menonton TV, I am watching I am watching television. Seperti itu. Nah, kalau modal artinya beda-beda, teman-teman. Contohnya saya akan pergi, I will leave. Saya akan belajar, I will study. Saya bisa berenang, I can swim. Saya harus makan, I must eat. Misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tentang auxiliary. Jadi, teman-teman tidak perlu berpikir kalau TOEFL itu sesulit itu, jangan. Yang mungkin teman-teman harus kuasai itu adalah vocab. Perbanyak vocabnya, teman-teman. Gitu aja. Dan untuk materi atau teori yang saya sampaikan di kelas aja. Karena sudah saya pilah-pilah, teman-teman. Yang perlu teman-teman pelajari aja. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Aman ya? Oke, lanjut kalau gitu. Sekarang kita ke penerapannya di soal structure TOEFL, teman-teman. Nah, untuk penerapan yang sudah kita pelajari hari ini, kurang lebih contoh soalnya ada 3, teman-teman. Contoh soal pertama seperti ini ya. Misalnya teman-teman nanti akan disuruh melengkapi titik-titik yang hilang. Di situ ada yang hilang di titik-titik, teman-teman. Jadi kita disuruh memilih A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke titik-titik supaya menjadi kalimat yang lengkap dan utuh. Tidak ada pemborosan, tidak ada penghilangan dan seterusnya. Nah, caranya kalau saya, teman-teman, yang paling gampang, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, di soal itu ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, yang mana, teman-teman? Oke, ternyata sudah langsung menjawab ya, nggak apa-apa teman-teman. Langsung jawab. Nah, jadi alasannya gini, maka saya tinggal menjelaskan alasannya. Alasannya adalah cari dulu predikat. Oke, di situ ada auxiliary verb yaitu are noun. Kalau teman-teman menemukan keluarganya itu be, is, am, are, was, were, fix itu predikat. Entah dia sendirian atau ada kata kerja setelahnya. Gitu ya. Nah, itu predikat teman-teman.
Subjeknya lah yang belum ada. Berarti di sini tugas kita adalah mencarikan subjeknya. Nah, cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Tadi kata yang bisa jadi subjek adalah kata benda atau kata ganti. Ya, teman-teman. Nah, kita cek A, B, C, D yang noun atau pronoun. Yang alpha, di situ ada kata benda strikes. Jadi kemungkinan yang alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada kata benda the strikes, cuman ada conjunction that. Kita nggak butuh kata hubung, teman-teman, atau conjunction. Ketika subjek dan predikat di dalam kalimat nanti itu hanya ada satu. Gitu ya. Nah, kita akan pelajari conjunction di hari kedua besok ya. Kalau yang Charlie salahnya kenapa? Karena ada predikat lagi yaitu is. Nanti predikatnya double, teman-teman, atau pemborosan. Kalau di buku nyebutnya redundancy. Dari kata redundant, boros gitu ya. Redundancy itu pemborosan. Kalau yang Bravo sama kayak kalau yang Delta sama kayak yang Bravo, di situ ada conjunction which. Jadi kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap dia sebagai conjunction atau kata hubung gitu ya. Nah, sedangkan subjek predikat cuma satu, kita nggak bisa memasukkan conjunction. Ya udah berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, shrikes are known to impale their prey on thorns. Kalau diartikan, burung condet atau burung yang ini ya, di gambar ini saya nggak tahu namanya. Burung ini itu diketahui akan menancapkan mangsanya atau buruannya di duri pohon. Seperti itu. Fanboys masih digunakan nggak, Kak? Besok ya kita pelajari fanboys, teman-teman, di conjunction. Hari ini kita tidak pelajari itu dulu, ya. Kita pelajari itu besok. Kemudian contoh kedua, jadi itu tadi ya teman-teman, kita hanya kehilangan subjek, carikan subjeknya saja. Contoh kedua, caranya sama, dicari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat, karena kalimat itu wajib punya predikat, maka di sini harus kita carikan predikat. Ya kan? Nah, subjeknya sudah ada, yaitu magnetotactic bacteria. Jadi fix carikan predikatnya saja. Ya, betul. Jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Di situ ada auxiliary verb, verb-nya adalah describe. Nah, di tengahnya kok ada sesuatu itu, Sir? Tengahnya auxiliary. Nggak apa-apa, teman-teman. Keterangan itu kadang bisa nyempil-nyempil seperti ini. Contohnya yang tadi, saya tidak mencintaimu. Itu bahasa Inggrisnya, I do not love you. Nah, di tengahnya do sama love, tengah-tengahnya auxiliary verb itu ada kata, yaitu kata keterangan. Nah, kata keterangan itu bisa nyempil-nyempil seperti ini. Oke, itu dihilangkan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Alpha kenapa salah? Karena ada subjek lagi. Kita sudah punya subjek di soal. Nanti subjeknya boros, gitu ya. Kalau yang Bravo kenapa salah? Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di situ. Kita tadi kan di sini butuhnya predikat. Ya. Nah, kalau yang Delta sama kayak yang Bravo itu bukan kata kerja. Nggak bisa jadi predikat. Jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan, bakteri jenis magnetotaktik pertama kali dideskripsikan atau diperkenalkan gitu ya, di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu, teman-teman. Bentar. Ya, semuanya menjawab Charlie, nice. Dan contoh soal terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh predikat, ya teman-teman. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, di sebelumnya predikat kan harusnya ada subjek, teman-teman. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Cari A, B, C, D yang subjek dulu baru predikat. Ada yang tahu jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta. Subjeknya adalah coconut waste briquettes. Predikatnya adalah reduce. Oke. Yang alfa kenapa salah? Tidak ada predikat, teman-teman. Oke, kita butuhnya subjek sama predikat di soal. Kalau yang Bravo kenapa salah? Karena ada conjunction, tidak ada predikat. Yang Charlie kenapa salah? Ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Nah, jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Briquette limbah kelapa atau yang digambar ini ya, mengurangi penggudulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu, teman-teman.
Saya masih bingung kapan conjunction dipakai, Mister. Nah, conjunction itu intinya gini, teman-teman. Conjunction itu contohnya kata karena ya. Contohnya kata karena, teman-teman. Atau bahasa Inggrisnya because lah. Nah, saya pengen coba teman-teman, misalnya saya bilang ke teman-teman nih, karena saya lapar. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman, karena saya merasa lapar, kira-kira kalimat ini sudah lengkap belum? Yang saya sampaikan itu sudah selesai belum, teman-teman? Kalau saya bilangnya, karena saya merasa lapar. Belum ya? Nah, itu alasan kenapa conjunction itu tidak bisa dipakai, atau kata hubung itu tidak bisa dipakai ketika subjek predikat cuma satu. Di situ subjeknya saya, predikatnya merasa, atau merasa lapar gitu ya. Nah, terus gimana, Sir? Kapan makainya? Nah, coba aja teman-teman. Berimajinasi. Coba gunakan, karena saya merasa lapar. Coba ini biar lengkap, teman-teman lanjutkan. Coba, bebas di kolom komentar ya. Nah, contohnya diteruskan sama teman-teman. Karena saya merasa lapar, saya masak mie, saya makan gitu ya contohnya. Itu boleh teman-teman. Jadi saya, sorry, saya masak mie dan makan mie tersebut. Dapat ya sekarang, Miss? Nah, jadi conjunction itu dipakai hanya ketika di dalam kalimat itu subjek itu lebih dari satu. Contohnya di situ ada conjunction karena subjeknya ada dua. Yang pertama saya, yang kedua juga saya. Nah, predikatnya juga ada dua. Yang pertama merasa lapar ya. Yang kedua adalah masak mie dan makan mie tersebut. Seperti itu. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi, conjunction itu tidak bisa dipakai kalau subjek predikatnya cuma satu. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan pasti nggak selesai, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus kapan Sir pakai conjunction? Kita pelajari besok, teman-teman ya, lebih detailnya. Seperti itu. Saya bingung yang predikat nggak pakai verb bantu. Nah, gini, Miss, masih ingat nggak? Teman-teman masih ingat nggak kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat? Sebelum saya tampilkan layarnya, mungkin ada yang masih ingat? Bisa bantu saya di kolom komentar? Oke, yang pertama ada verb satu, betul. Yang kedua ada verb 2, betul. Ada lagi, teman-teman. Ada verb SES, betul. Ya, itu yang nggak pakai auxiliary ya, atau kata kerja bantu. Jadi, kalau teman-teman menemukan ada verb satu, verb 2, verb SES, fix itu predikat. Nggak perlu bingung-bingung, teman-teman. Karena dari bentuk itu sudah bisa dilihat fungsinya. Gitu ya. Jadi ada kata kerja kok bentuknya verb satu predikat. Kok ada kata kerja bentuknya verb 2 itu predikat. Kok ada kata kerja bentuknya verb SES itu predikat. Seperti itu, Mas. Atau saya lihatkan ini ya, teman-teman. Saya lihatkan penjelasannya tadi. Nah, jadi predikat itu dibuatnya dari kata kerja, dan kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu yang ini, teman-teman. Pasti bentuknya nanti kalau teman-teman nggak nemukan verb 1, verb 2, verb 3, verb SES, verb ing, to verb 1 ya auxiliary verb. Nah, kalau misalkan verb yang nggak pakai auxiliary, Sir, apa aja yang bisa jadi predikat? Ya ini tadi, teman-teman. Verb 1, verb 2, sama verb SES. Gimana, Miss Hana? Apakah dapat? Boleh kasih contoh? Oke, saya kasih contoh misalnya verb 1 ya, teman-teman. Contohnya verb 1 tadi yang gampang tadi, I love you. I love you. Itu verb 1, teman-teman. Predikatnya yaitu kata love. Verb 1 itu verb kata kerja murni. Ya, jadi dia tidak mendapatkan imbuhan apapun. Nah, kemudian verb 2, misalnya saya mencintaimu beberapa tahun lalu, misalkan I loved you several years ago. Misalnya, ya, saya mencintaimu beberapa tahun yang lalu. Itu pakainya verb 2 yaitu loved. Nah, kemudian bagaimana verb SES? Oke, verb SES misalnya Wawan itu mencintaimu loh, misalnya ya. Wawan loves you, misalnya. Gitu ya. Kemudian oke, untuk verb tunggal sudah. Ini contohnya Miss. Jadi I love you itu love-nya itu adalah verb 1. I loved you several years ago itu verb 2. Wawan loves you itu dia adalah verb SES. Gimana Miss, apakah dapat?
dari contoh saya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi dulu sebelum ke latihan soal. Beda verb 3 dan verb 2 apa, Sir? Nah, untuk verb 2 dan verb 3 nanti kita pelajari hari ketiga ya, teman-teman, cara membedakannya maksudnya. Nah, cuman untuk bedanya verb 2 dan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Kalau verb 2 bisa jadi predikat, bahkan hanya bisa jadi predikat untuk verb 2, teman-teman. Penggunaan verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb SIS mungkin bisa dijelaskan. Verb 1, verb 2, verb SIS fungsinya sebagai predikat. Verb 3 sama verb ing bukan sebagai predikat. Tadi sudah saya jelaskan, teman-teman. Kalau to verb 1 seperti apa? To verb 1 itu dia adalah keterangan. Caranya kita bilang untuk. Contohnya, untuk bisa mengerjakan TOEFL, kita harus belajar atau kita harus mempersiapkannya matang-matang. Nah, itu to prepare for the TOEFL test, we have to work hard misalnya seperti itu. Itu bukan predikat, teman-teman, itu keterangan ya. Jadi untuk menguasai TOEFL, to master TOEFL, you have to work hard, you have to study hard, misalnya seperti itu. Verb 1 bisa pakai auxiliary, bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja bantu ya. Betul, teman-teman. Jadi khusus verb 1 itu bisa jadi predikat sendiri ya. Bisa juga jadi kata kerja yang dibantu oleh auxiliary. Untuk penggunaan waktunya karena verb ing untuk saat ini. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan verb ing itu dia berdiri sendiri, kita nggak tahu kejadiannya kapan ya. Nah, tapi kalau ada auxiliary-nya kita bisa tahu. Contohnya gini, saya sekarang sedang makan, I am eating. Nah, berarti sekarang lagi makan, karena pakainya am. Nah, tapi kalau saya bilangnya, saya sedang makan kemarin pas kamu nelpon. Nah, itu kita bilangnya I was eating when you called yesterday. Jadi sama-sama to be verb ing, sama-sama caranya bilang sedang, tapi kejadiannya kapan? Karena sedang itu ada sekarang, ada kemarin, ada lagi di future juga ada, teman-teman. Itu yang dimaksud dengan tenses. Teman-teman tidak perlu belajar dalam-dalam tentang itu, karena itu tidak dipertanyakan di TOEFL ITP, terutama di strukturnya. Seperti itu. Itu nggak ditanyakan, teman-teman. Yang saya sampaikan tadi ya, supaya terfokus. Teman-teman fokus aja yang perlu dipelajari yang sudah saya kasihkan. Verb 2 itu masa lampau. Tapi auxiliary juga ada yang lampau. Ada, teman-teman. Jadi gini, kata apa namanya? Verb 2 itu caranya kita bilang sesuatu yang sederhana. Contohnya gini, saya mencintaimu beberapa tahun yang lalu. Itu kan sederhana, teman-teman. Tidak ada kata sedangnya, tidak ada kata sudahnya. Nah, tapi yang saya contohkan tadi, misalnya mau bilang sedang tapi di masa lalu. Contohnya, I was eating when you called yesterday. Saya sedang makan, saya lagi makan loh pas kamu telepon kemarin, makanya aku nggak ngangkat. Gitu misalnya, teman-teman. Nah, kapan lagi makannya atau sedang makannya kapan? Kan kemarin waktu si yang kita ajak ngomong itu lagi nelpon. Nah, nelponnya kapan? Kan kemarin, teman-teman. Jadi sedangnya itu ada juga lampau. Jadi gini, teman-teman. Mencintai atau makan lah, jangan mencintai karena mencintai nggak bisa disedangkan. Makan ya, makan itu bisa berbentuk makan, bisa berbentuk sedang makan, bisa berbentuk sudah makan, bisa berbentuk masih makan. Nah, ketiga tadi yang saya sampaikan tadi ya, makan, sedang makan, sudah makan, sama masih makan. 4, sorry teman-teman. Itu ada bentuk lampaunya, ada bentuk presentnya. Gitu ya. Contohnya saya mencintaimu. Kalau terus-menerus fakta itu pakainya verb 1. Oke, tapi kalau lampau berarti sekarang udah enggak gitu ya. Itu pakainya verb 2. Nah, misalkan kalau mau bilang sedang, sekarang itu pakainya is mr, ketemunya verb ing. Nah, tapi kalau sedangnya lampau, was were ketemunya verb ing. Jadi panjang kan teman-teman. Jadi daripada teman-teman bingung, mending nggak usah gitu ya. Karena itu nggak keluar di TOEFL, teman-teman. Itu di grammar. Kalau teman-teman mau belajar itu di kelas grammar. Saya ada, teman-teman. Kalau lampau jadi I was it aja, Kak. Apa harus I was it? Nggak boleh dua-duanya, teman-teman. Jadi I was it ada yang tahu kenapa salah? Iya, double predikat, teman-teman. Betul. Karena to be, was itu gandengannya bukan verb 1. Jadi kalau ada was ketemu verb 1 itu bagiannya beda-beda. Bagian yang beda. Jadi was sendiri, it sendiri. Artinya I was it itu double predikat. Gitu ya.
Nah, kalau I was 8 juga sama, teman-teman. Was itu nggak boleh diikuti verb 2. Jadi kalau ada verb 2 setelahnya, was berdiri sendiri sebagai predikat, 8 juga berdiri sendiri sebagai predikat. Seperti itu. Jadi nanti double predikat alias pemborosan. Nggak bisa diartikan juga, teman-teman itu. Pilihan C tadi salah karena ada conjunction sama apa tadi ya? Sebentar, yang mana ya? Pilihan C yang mana, Miss? Karena tiba-tiba pilihan C, teman-teman. Sebentar. Saya hapus dulu yang ini ya. Sorry. Nomor 2, Kak. Oke. Pilihan C yang nomor 2. Sorry. Sebentar, teman-teman. Pilihan C tadi salah karena ada conjunction. Yang mana sih? Ini yang Charlie nggak ada conjunctionnya, Miss. Nomor 2 ya. Atau nomor 3 mungkin ya. Sebentar. Oke, soal nomor 3 ya, teman-teman. Nah, di situ yang Charlie salah karena ada conjunction. Oke, sedangkan subjek predikat cuma satu. Ini nanti kalau diartikan seperti ini, teman-teman. Kalau kita masukkan yang Charlie ya, coba teman-teman dengarkan. Briket limbah kelapa yang mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Sudah selesai belum kalimatnya? Bandingkan ketika yangnya saya hilangkan, teman-teman. Bandingkan ketika yangnya saya hilangkan ya. Briket limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Kira-kira enak yang mana? Limbah kelapa, briket limbah kelapa yang mengurangi penggundulan hutan seluruh dunia atau limbah kelapa mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Yang nggak pakai yang ya, teman-teman. Nah, itu alasan kenapa conjunction jangan dimasukkan kalau subjek predikat cuma satu. Kita nggak butuh conjunction. Oke. Baik, kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Nah, silahkan dipraktekkan yang sudah teman-teman pelajari tadi ke latihan soal berikutnya. Jangan takut salah dulu, dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Oke ya, banyak sekali ya. Intinya saya lihat, oh enggak, ada jawaban delta juga teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are known, subjeknya yang belum ada. Ya, cari A, B, C, D yang subjek saja teman-teman. Oke, karena di soal sudah ada predikatnya. Yang alpha ada subjek parrots, tapi ada conjunction when. Nanti kalau diartikan, ketika burung kakak tua dikenal atas umurnya yang panjang. Nah kan nggak lengkap teman-teman, ya kan? Makanya tidak butuh conjunction. Sama halnya yang delta. Delta itu salah karena ada conjunction which. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Oke. Nah kalau yang bravo di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya double teman-teman. Apalagi yang satu present, yang satu past. Nggak bisa diartikan teman-teman. Gitu ya. Sama kayak kita bilang misalnya gini, karena saya sekarang merasa lapar, kemarin ibu saya memasak telur. Kan nggak nyambung gitu kan. Didengar juga aneh gitu ceritanya. Nah itu alasan bahasa Inggris itu memiliki tenses. Tapi kita dalam bahasa Indonesia kenapa nggak punya? Karena kita nggak mungkin ngomong seperti itu ya kan. Jadi nggak perlu tenses pun kita sudah paham. Nah jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, parrots are known for their longevity. Kalau diartikan, burung kakak tua itu dikenal karena umurnya yang panjang atau untuk umurnya yang panjang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab Bravo dan delta ya. Ada Bravo, ada delta. Mari kita cek teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya itu di paling depan dan sebelumnya predikat kan harusnya ada subjek dulu. Itu nggak ada. Berarti di sini kita butuh subjek dan predikat. Ya. Nah, yang alpha ada subjek the marriages, tapi nggak ada predikat, nggak bisa. Yang bravo ada verb ing. Verb ing itu bisa menjadi subjek, teman-teman. Ya, namanya gerund. Nah, tapi nggak ada predikat juga. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie to verb 1 tidak bisa jadi subjek, tidak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ subjeknya adalah marriages, predikatnya adalah can be seen, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, marriages can be seen at sea, in deserts, or on paved highways. Sorry, in desert, ya. Or on paved highways. Jadi, Fata Morgana itu bisa dilihat di laut, di gurun, atau di uh, trotoar yang berapa pave itu yang bahasa Indonesia teman-teman yang berubin. Jadi ada ubinya seperti itu. B itu tanda verb. B itu tanda verb. Maksudnya, Miss? B itu tanda verb. Oh, ini ya, can be seen ini ya. Jadi auxiliary juga, teman-teman. Jadi di sini ada dua auxiliary, yaitu dari keluarganya modal sama keluarganya to be. Nah, baru setelahnya verb 3. Nah, karena auxiliary verb, intinya auxiliary verb, dia adalah predikat. Seperti itu. Kan tadi ada 4 tuh jenis predikat, Miss. Verb 1, verb SES, verb 2, dan auxiliary verb. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini auxiliary verb bentuknya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Di situ ada predikat, ternyata nggak ada teman-teman. Di soal nggak ada predikat, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan, artinya di sebelumnya kita juga butuh subjek ya teman-teman. Sorry, sepertinya ada sedikit masalah dengan mouse saya, teman-teman. Di situ berarti kita butuh subjek predikat ya. Yang alfa, sorry teman-teman. Sebentar. Oke, jadi yang alfa di situ ada predikat, Charlie ada predikat, yang lain tidak ada predikatnya, teman-teman. Artinya yang lain salah ya. Em, nah, jadi antara alfa atau Charlie, bedanya alfa sama Charlie apa? Yang Charlie di situ ada kata hubung atau conjunction, yaitu which. Sedangkan predikatnya cuma satu. Kita nggak bisa masukkan predikat, maksudnya kita nggak bisa masukkan conjunction ketika predikatnya hanya ada satu. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, there are approximately 80 species of mullet, mallet, itu bacanya mallet ya, mallet around the world. Jadi ada sekitar 80 jenis ikan mullet atau ikan mallet itu tadi di seluruh dunia, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Silahkan. Baik, ada jawaban alfa. Kenapa nge-lag? Berarti koneksinya ya, Mister. Alfa, dan saya lihat semuanya sepertinya menjawab alfa, teman-teman.
Oke, mari kita cek bareng. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah belum ada, teman-teman. Berarti di situ kita butuh subjek saja ya. Nah, berarti jawabannya yang alpha, teman-teman. That's right. Kalau Bravo salah karena ada conjunction kan? Subjek predikatnya cuma satu, nggak butuh conjunction. Charlie salah karena ada predikat lagi. Pemborosan predikat, nggak bisa. Delta salah karena ada conjunction. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the largest tuna is the bluefin tuna. Jadi jenis tuna terbesar adalah tuna sirip biru atau bluefin tuna, seperti itu. Apa di teman-teman yang lain juga nge-lag? Atau kalau misalkan di teman-teman yang lain juga nge-lag, artinya koneksi saya, teman-teman. Aman ya? Nah, berarti kalau misalkan nge-lag-nya di salah satu hanya di teman-teman yang maksudnya di teman-teman yang nge-lag tadi seperti. Tapi kalau semuanya berarti saya, teman-teman, koneksi saya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada predikat can vary, tapi belum ada subjeknya. Berarti di sini kita cukup carikan subjeknya saja. Ya, betul jawabannya yang Bravo, teman-teman. Alpha kenapa salah? Karena ada conjunction because, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie kenapa salah? Itu bukan subjek yang Charlie, teman-teman. Jadi kalau ada kata benda, sebelumnya kok ketabrak preposisi, kata benda itu akan berubah menjadi keterangan. Contoh teman-teman ya, kata gelas. Gelas itu kata benda, artinya gelas gitu ya. Nah tapi kalau di dalam kalimat, gelas itu dijadikan saya menaruh sebuah koin di dalam gelas. Nah di dalam gelas itu menjadi keterangan, keterangan tempat lebih tepatnya. Seperti itu. Jadi kalau ada kata benda tapi kok sebelumnya ada preposisinya, contohnya in, contohnya with, contohnya by, contohnya of, to, dan sebagainya, itu adalah keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek ya teman-teman. Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, sedangkan di soal sudah ada, nanti jadi pemborosan predikat. Jadi kalau dibaca, meteoroids can vary in size from tiny grains to large rocks. Jadi meteoroid itu bisa bervariasi ukurannya dari kerikil kecil hingga batuan-batuan besar, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban alfa dan juga bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjek sama predikat itu tidak boleh dipisah satu koma ya, teman-teman. Nah, karena dua-duanya penting. Jadi nggak boleh dipisah satu koma. Kalau misalkan dipisah 2 koma, 3 koma, itu malah boleh. Tapi kalau cuma satu, nggak boleh. Nah, artinya kita belum punya subjek juga di sini, di sebelumnya predikat ini. Oke, carikan ABCD yang subjek, kemudian predikat. Sorry, teman-teman. Wait. Oke, carikan yang subjek dan predikat, gitu ya. Nah, yang alpha di situ ada subjek sea cucumbers. Predikatnya adalah filter. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo ada subjek the filter, tapi nggak ada predikat, nggak bisa ya. Kalau yang Charlie di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, Charlie nggak bisa.
Kalau yang delta ada subjek see cucumbers, predikatnya adalah filter, tapi ada conjunction that. Nggak bisa ya teman-teman. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, using their tentacles, sea cucumbers filter plankton from the water. Kalau diartikan kurang lebih menggunakan atau dengan menggunakan tentakel-tentakel mereka, sotong atau ketimun laut gitu ya, menyaring plankton dari air seperti itu. Mungkin ada beberapa jenis. Ya, predikatnya filter, artinya menyaring, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Kita cek bersama teman-teman. Dicari kata kerja di soal, apakah ada? Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang belum ada predikat teman-teman. Subjeknya adalah lynxes, itu sejenis kucing liar ya. Berarti di sini kita carikan predikat dulu. Kalau yang alpha di situ verb ing, nggak bisa jadi predikat karena berdiri sendiri ya. Kalau yang bravo ada predikat are preferring. Nah, tapi ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Kalau yang Charlie ada predikat prefer, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau diartikan, lynxes atau jenis kucing ini ya, itu lebih menyukai berburu di malam hari. Kak, masih bingung soal sebelumnya. Bingungnya di mana, Miss Rina? Eh, sebentar, coba saya ini ya. Mungkin pengen ngomong sesuatu. Silahkan, Miss. Mungkin bisa using the tentacles itu sebagai apa? Nah, ini namanya penjelas, teman-teman. Atau kalau di apa namanya? Kalau di apa? Grammar itu biasanya disebut dengan apositif, menjelaskan kata bendanya. Jadi dengan atau menggunakan tentakel mereka. Nah, siapa yang menggunakan tentakel itu nanti akan menjadi subjeknya seperti itu. Nah, fungsinya sebagai apa? Itu nanti kalau disebut jadi satu, teman-teman, itu sebagai kata sifat. Ya, menjelaskan kata benda yang di sini. Seperti itu. Atau adjektif fungsinya. Oke. Kemudian soal yang Lises tadi, kenapa D nggak bisa, Mister? To verb 1 nggak bisa, Mis, jadi predikat. Di soal tadi kita butuh predikat ya, teman-teman. Nah, to verb 1 itu nggak bisa jadi predikat. Kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb. Kalau to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, seperti itu. Gimana? Dapat, Miss? Kelemahan belum tahu artinya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau vocab itu memang yang saya sampaikan tadi ya, pokoknya kalau dapat vocab baru ditulis aja. Karena memang bahasa Inggris bukan bahasa kita, teman-teman. Pastinya banyak, saya juga pun juga masih belajar kok, teman-teman. Vocab-vocab banyak yang saya juga nggak tahu gitu ya. Dulunya malah saya nggak tahu banyak. Sekarang alhamdulillah meningkat karena mungkin sering latihan. Walaupun ada penjelas gitu, belum bisa pakai conjunction nggak? Maksudnya penjelas, conjunction itu indikator penggunaannya bukan karena penjelas, teman-teman. Tapi karena subjek predikatnya lebih, ada berapa jumlah subjek predikatnya. Gitu ya, besok kita akan pelajari conjunction. Are kan bisa jadi predikat. Kok jadi lebih ke C? Sebentar. Are kan bisa jadi predikat. Maksudnya yang bravo ya, Miss? Betul, itu bisa jadi predikat. Nah, cuman ada they, Miss. Ya, yang jangan cuma lihat are-nya, teman-teman. Lihat ada kata lain nggak? Di situ kan ada kata they. Jadi nanti subjeknya double. Ada kata benda, ada kata ganti. Nanti kalau diartikan, kucing lynx, mereka kan nggak enak. Sama kayak kita bilang, misalkan saya punya dua kalimat, teman-teman. Wawan adalah teman saya. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Wawan dia adalah teman saya.
Atau dia Wawan adalah teman saya. Kira-kira enak yang mana? Wawan adalah teman saya atau Wawan dia adalah teman saya? Yang pertama ya. Nah, sama kayak yang Lises ini. Kenapa Bravo salah? Karena sudah ada linkses, ada kata benda. Yang kalau dari contoh saya tadi si Wawan, ya. Nah, kok ditambahkan kata ganti lagi nanti jadi double subjeknya. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan jawabnya dia, Wawan adalah teman saya, masih bingung berarti. Bedakan, teman-teman. Misalkan kita bilang Wati adalah gadis yang cantik. Dengan Wati dia adalah gadis yang cantik kan gak enak, teman-teman. Wati dia, salah satu aja. Dia adalah gadis yang cantik atau Wati adalah gadis yang cantik. Salah satu aja. Jangan disebutkan semua, teman-teman. Misalkan mereka Wawan Tono Rina, misalnya adalah teman dekat saya. Jangan salah satu aja. Jadi mereka adalah teman dekat saya atau Wawan Tono Rina adalah teman dekat saya. Seperti itu. Kak, kalau verb ing kan bisa jadi ya, verb ing bisa jadi predikat kalau sebelumnya ada keluarga to be-nya, betul. Sedangkan to verb satu nggak bisa jadi predikat sama sekali, atau ada kondisi di mana to verb satu bisa jadi predikat, Kak. To verb satu nggak bisa atau jadi predikat, ya. To verb satu itu keterangan, keterangan nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi kalau ada misalnya ada to be tuh, terus diikuti to verb satu setelahnya, yang jadi predikat to be-nya, dia berdiri sendiri. Nah, to verb satu di situ sebagai keterangan di dalam kalimat. Seperti itu. Contoh nih, tujuan saya datang ke sini adalah untuk belajar bahasa Inggris misalnya. Ya, the reason why I came here, boleh pakai is, boleh pakai was ya. Jadi misalnya saya pakai is to study English. Jadi is-nya berdiri sendiri sebagai predikat, to study English itu sebagai complement. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya keterangan, seperti itu. Jadi jawabannya nggak bisa, Mas. Oke, lanjut ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Dicari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja are ya. Subjeknya yang belum ada. Nah, carikan subjeknya saja. Nah, jawabannya adalah yang alfa. Oke, Bravo kenapa salah? Karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie kenapa salah? Ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Delta kenapa salah? Ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Ya. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the crested grapes are very excellent diver birds. Jadi saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, teman. Jadi burung crested grapes ini merupakan burung-burung penyelam yang sangat baik, seperti itu. Maksudnya menyelamnya ya yang baik, bukan hatinya yang baik, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik ke nomor berikutnya. Silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, di situ ada jawaban alfa dan juga delta. Ada predikat discovered, teman-teman, artinya menemukan. Subjeknya yang belum ada ya. Berarti kita hanya butuh subjek saja. Carikan A, B, C, D yang subjek saja.
Yang alpha ada Edwin Hubble, subjek saja, kemungkinan alpha bisa. Bravo salah karena ada conjunction, teman-teman. Sedangkan subjek predikatnya cuma satu nanti ya. Kalau yang Charlie ada subjek, nah tapi ada conjunction. Nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi. Nggak boleh ada verb 2, ada verb 2 lagi. Nggak bisa, teman-teman. Was itu dia verb 2 ya. Dari to be itu bisa berdiri sendiri. Bisa dengan kata kerja. Contoh yang berdiri sendiri tadi yang saya baik-baik saja. I am fine. Nah, fine itu kan kata sifat, teman-teman. Oke. Nah, was di situ juga kayak I'm fine tadi dia berdiri sendiri bukan sebagai auxiliary tapi kata kerja inti, teman-teman. Nah, setelahnya ada verb 2 lagi kan jadi pemborosan. Makanya yang delta salah. Karena ada dua verb 2 gitu ya. Jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca Edwin Hubble discovered the expansion of the universe in the early 20th century. Jadi Edwin Hubble menemukan pengembangan alam semesta gitu ya di awal abad ke-20. Jadi ya menurut Hubble itu alam semesta itu mengembang, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Terakhir nomor 10, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ada jawaban Charlie dan juga jawaban Bravo. Kita cek ya. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Oke, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat, ya. Nah, subjeknya adalah porcupines. Oke, nah berarti di sini kita wajib carikan predikat saja. Yang alpha, verb ing itu tidak bisa jadi predikat. Oke, kalau yang Bravo verb 1 bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan Bravo kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie itu verb 1 tidak bisa jadi predikat. Yang delta itu kata benda, teman-teman. Kata benda otomatis tidak bisa jadi predikat. Karena fungsinya kata benda itu kalau nggak sebagai subjek ya sebagai objek. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, like hedgehogs, porcupines possess spines or quills for defense. Kalau diartikan, seperti landak. Nah, porcupines atau apa echidna ya nyebutnya, teman. Jadi echidna ini memiliki tulang belakang atau duri untuk pertahanan, seperti itu. Bulu duri ya, seperti itu. Kenapa verb ing nggak bisa jadi predikat kan? Nah, yang saya sampaikan tadi, teman-teman, memang verb ing, verb 3 dan tuh verb 1 itu nggak bisa jadi predikat. Nah, alasannya kenapa? Verb ing itu kalau dia jadi kata sifat, teman-teman, artinya nanti yang me. Nah, nanti kalau dimasukkan verb ing di sini, seperti landak, echidna yang memiliki tulang punggung atau duri atau rambut duri untuk pertahanan diri. Nah, kan nggak selesai, teman-teman. Jadi jangan jangan diangkat, jangan dirubah jadi kata sifat karena kita memang butuh predikat di sini, action di sini. Seperti itu. Nah, kalau verb ing mau dijadikan predikat harus dikasih to be dulu, seperti yang disampaikan oleh Miss Farah. Nah, untuk bentuk kata kerja tadi nggak perlu dihafal, tapi itu penting banget, teman-teman. Jadi tolong nanti ditulis sambil latihan. Nanti setelah kelas pasti saya berikan latihan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jangan lupa juga nanti ada absensi buat teman-teman yang selalu datang, nanti akan ada reward pembahasan soal yang dari lembaga, soal tes yang dari lembaga, seperti itu. Dan kalau nanti ada pertanyaan mengenai latihan itu silahkan ditanyakan melalui Japri saya ya, teman-teman jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau saya nggak tahu pasti saya carikan sampai ketemu karena lumayan ilmu baru juga buat saya. Absennya nanti saya kirimkan, Mister, di ini ya, di apa namanya, di grup seperti itu. Nah, kalau materi yang di-share di PDF apakah dibahas? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, kalau yang ngajar saya bikin materi sendiri, silabus sendiri. Kenapa? Karena nanti di akhir saya akan cerita setiap bulan itu saya tes, teman-teman, TOEFL yang asli dari ITS ya, yang resmi yang bisa dipakai LPDP itu, ataupun kalau teman-teman mau daftar ke luar negeri itu bisa. Di situ saya dapat soal-soalnya juga untuk saya belajar.
Nah, nanti kalau teman-teman ingin di akhir nanti saya akan ngadakan, kelas tambahan seperti itu. Nanti kalau tertarik di akhir ya teman-teman, nanti kita bahas-bahas. Nanti ada bocoran-bocoran sedikit seperti itu. Oke, baik. Thank you so much guys for today, and it's great to meet you. I hope that you'll be comfortable. I mean, like you'll feel comfortable studying with me for the following month like that. Okay, it's great to meet you. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.